Ketika Naan jatuh dan ditangkap Kang Wu, tiba-tiba Dongsok membuka pintu dan mengatakan, maafkan aku. Kemudian Naan bilang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Naan cerita ke temannya, jika tadi malam aku tidak ada yang menangkap, pasti aku akan jatuh. Naan masih berpikir yang buruk mengenai Kang Wu karena dia masih salah paham. Sebenarnya Kang Wu ada di sebelah Naan, tapi Naan tidak menyadari bahwa semua pembicaraannya dengan temannya itu dia mendengarkan. Naan mengatakan, sejak kapan kamu di sini? Sejak kamu berbicara tentang psikopat. Penghuni kos-kosan Happy Together lagi bicarain Naan. Mereka mengatakan kenapa Naan tidak ikut sarapan pagi ini. Mereka menyimpulkan pasti Naan lelah karena mendengarkan pemilik yang banyak bicara. Kang Wu mengatakan, apakah kamu masih salah paham tentang yang tadi malam? Apakah kamu berpikir jika aku sengaja menunggu melihatmu jatuh kemudian menangkapmu? Jika aku tidak menangkapmu, pasti kamu akan terjatuh dan ambulan akan datang. Kang Wu kemudian bergegas menaiki bus. Dongsok mengajak Naan berangkat bersama. Dongsok mulai dengan banyak pertanyaan lagi dan banyak membahas Kang Wu. Naan mengatakan, bisakah kita berhenti membicarakan dia? Kang Wu melihat Naan berada di dalam mobil. Mereka bersebelahan. Kemudian Naan juga melihat Kang Wu. Bus yang ditumpangi Kang Wu tiba-tiba mogok. Kemudian dia menelpon Dongsok untuk ikut bersamanya. Kang Wu terus mengajak bicara Naan. Kang Wu membukakan pintu Naan. Naan mengatakan, mengapa kau membukakan pintu untukku? Kang Wu menjawab, agar aku bisa cepat masuk dan duduk di sebelah Dongsok. Seperti biasanya, Kang Wu bertemu dengan pasiennya. Naan kembali menulis. Naan mengatakan kepada temannya, menurutmu bagaimana dengan tulisanku? Arem mengatakan, tulisanmu cukup bagus, menarik, tapi ramai banget. Naan mendapatkan nasihat dari temannya. Temannya mengatakan, tulislah cerita yang hanya engkau alami, hanya engkau yang bisa menulisnya. Naan pergi ke atap dan bertemu Kang Wu. Kang Wu sedang memegang gitar dan menyanyikan sebuah lagu. Kang Wu mengatakan, anggap saja ini sebagai lagu pengantar tidurmu, dan semoga tidurmu nyenyak. Dalam hati Naan mengatakan, orang itu membingungkan. Orang seperti apa dia? Penghuni kos Happy Together akhirnya semua bertemu dan sarapan bersama. Naan tiba-tiba menumpahkan air di kaki Kang Wu. Naan mengatakan, ayo kita pergi ke rumah sakit. Tapi setelah ia melihat tempat minumnya, ternyata itu air dingin. Kang Wu hanya bercanda. Naan membantu cuci piring Dongsok dan ia memberikan sebuah hadiah untuknya. Pasien yang diharapkan Kang Wu akhirnya datang dan dia mengatakan mau berkonsultasi. Lagi-lagi novel yang diajukan Naan ke sebuah penerbit ditolak. Penerbit mengatakan bahwa gaya tulisannya tidak sesuai dengan keinginan penerbit dan mengatakan jika novel yang ditulis Naan itu terlalu ringan. Kang Wu dan Naan kebetulan keluar secara bersamaan. Kang Wu mengatakan, mengapa engkau melihatku seperti itu? Apakah aku terlihat seperti penyanyi atau model? Dongsok datang dan mengatakan ia ingin berbicara empat mata dengan Naan. Arem mengatakan mungkin Dongsok menyukaimu atau tertarik denganmu karena sudah memberikan sebuah hadiah pena yang mahal. Tapi Naan mengatakan tidak, mungkin kalian salah. Naan bertemu lagi dengan orang yang ia kira adalah pacar Kang Wu. Ia mengatakan, kau salah paham saat itu. Aku dan Kang Wu sedang melakukan teknik psikodrama. Dia adalah seorang psikiater. Naan sadar selama ini dia salah paham. Pacar Hyunjin mengatakan,
Mengapa engkau tidak mengatakan kepadaku bahwa temanmu menginap di rumah? Dong-sok ternyata memiliki seorang anak laki-laki. Namanya Kim Min. Akhirnya Naan menemukan sebuah ide yang bagus untuk menulis. Naan berada di depan pintu kamar Kang Woo. Dia berlatih bagaimana cara meminta maaf kepada Kang Woo. Ketika memencet bel beberapa kali, namun Kang Woo tidak juga menjawab. Tiba-tiba Kang Woo membuka pintu dan menarik tangan Naan. Ketika melihat baju yang dikenakan Kang Woo, Naan berpikir, mungkinkah dia yang menyukai postingan tulisannya? Dan Hyun Jin datang menggunakan kaos yang sama. Naan bingung, siapa sebenarnya yang menyukai postingan tulisannya?